Bisa dilihat di chat yang pertama Ibu Ellen, kemudian Ibu Sariana, kemudian Ibu Pita, lalu Ibu Mensi, Ibu Martense, Ibu Ida, Ibu Marina, Ibu Haryani, dan terakhir saya Julie. Itu. Berarti Bu Ellen dulu. Oke, silakan Bu Ellen. Iya, pembacaan kita 1 Samuel 1 sampai 5 ya. Pasal 1 sampai 5. Iya, betul, Bu. Berapa ayat Bu Joli? Maaf yang siang saya 5. 5 ayat sama. 5 ayat. Oke, siap. 1 Samuel pasal 1. Lahirnya Samuel. Ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Toha, bin Zuf, seorang Efraim. 2. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ayat 3, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 4, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya dan kepada semua anaknya, dan yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Amin. Ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 orang laki-laki? 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Amin. Amin. Ayat 11. Kemudian bernazarlah ia kepadanya. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 16, janganlah anggap
hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara dengan demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Ayat 21, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. 25, setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Amin. Ayat 26, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Satu Samuel 2 ayat 1, puji-pujian Hana. Lalu berdoa Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. 5. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Amin. 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dan dari sana. 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. 8. Ia menegakkan orang yang hina dan dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri,
seorang berkuasa. 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia menggunturkan di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan yang diurapinya. Amin. Amin. Kejahatan anak-anak Eli. 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan iman Eli. 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. 13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. 14. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Amin. Ayat 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Amin. Bu Sariana. Aku. Ya, makasih. Ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ayat 25. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantaraan baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Amin. Amin. 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku
kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Ayat 28, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku di Israel. Ayat 30. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya, tetapi seorang daripadamu yang ada, yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku, akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinihas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekarat roti. Amin. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Amin. Ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. 7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel,
Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, bicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, bicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. 12. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. 15. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Amin. Bu Marina ya, 16 sampai 21. 16. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri Silo, sebab ia menyatakan diri Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Amin. Aku ya Kak Jali. Iya. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Ezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ayat 2, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ayat 3, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ayat 5. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga kami bergentar. Amin. 6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu. 7. Ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu,
Dan mereka berkata, celakalah kita sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. 8. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. 9. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. 10. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri dari masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Amin. Ayat 11, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. 12, seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. 13, ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. 14, ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. 15, Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Amin. Di-unmute, Bu Saryana ya. Di-unmute, Bu. Bu Saryana di-unmute 16 sampai 21. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka, Ibu Saryana. Mic. Biar kedengeran kalau ngomong. Di-unmute. Nggak bisa nge-mute. Itu yang merah itu dipencet. Oh, nggak bisa ya. Lanjut ya. Nggak bisa. Lanjut ya, Bi ya. Banci kamu, buka. Oh, ya udahlah Bu, kita lah lanjut. Ya, ayat 16. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? 17. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ayat 18. Ketika disebut tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang batang, lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat 19. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki sudah serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ayat 20. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. 21.
Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Amin. Pasal 5 ayat 1 sampai 5. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya di tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon dan yang di Asdod sampai hari ini. Amin. Ayat 6, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Amin. Ayat 11, sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat, orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Amin. Amin. Sebelum kita sharing bersama, kita satu dulu sebentar ya, ibu-ibu. Ayo Bu Joli.
Ya, puji Tuhannya ibu-ibu, pembacaan kita hari ini luar biasa ya, tentang doa yang dikabulkan Tuhan dan tentang Elia, tentang anak-anak Imam Eli gitu kan. Adakah yang mau sharing firman Tuhan atau kesaksian ibu-ibu? Ayo. Bu Pita, Bu Ellen, Ibu Ida, Bu Najis. Saya dulu ya Bu ya. Ya, Saya silakan. itu di 1 Samuel ya, 1 Samuel 1. Di sini saya melihat ini si Ruth ini ya, kok Ruth lagi, aduh, Hana, karena kemarin baru, Hana ini kok sama ya kayak Ruth, kita kemarin kan baru ngebaca Ruth ya, seperti ya yang saya dapat itu seperti wanita yang tertindas, padahal tidak tertindas gitu ya, seperti wanita yang tertindas saya lihat, seperti wanita yang tak berdaya gitu ya model-modelnya gitu, tetapi adalah orang yang setia, orang yang penurut gitu ya. Dan Tuhan berbelas kasih sampai pada akhirnya istilah siapa tuh kemarin habis gelap terbitlah terang Bu Pita ya. Seperti itu ya. Nah, saya melihat di sini demikian juga Ruth. Padahal di 1 Samuel 1 ayat 5 di situ sudah jelas dikatakan meskipun ia mengasihani Hana, ia memberikan Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya lihat lagi ini setelah Hana ini ya berdoa bernazar itu, lalu di 1 Samuel 19 yang saya baca di bagian bawah, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Padahal Hana ini mandul ya Tuhan. Nah ini sekali lagi Tuhan ya. Tadi Tuhan telah menutup kandungannya. Lalu di bagian lain Tuhan ingat kepada Hana gitu. Nah, saya melihat bahwa segala sesuatu yang mustahil bagi manusia ketika seorang perempuan sudah dicap mandul itu sudah jelas ya. Kita selalu berpikir bahwa dia tidak bisa punya anak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana ini membuat Tuhan itu berbelas kasih ya. Ketika dia mengalami kesulitan, dia menangis, dia tidak menangis, tidak datang kepada manusia, dia tidak datang kepada suaminya, tapi dia berkata-kata apa itu langsung kepada Tuhan, sampai dipikirkan dia mabok. Orang yang lihat kok aneh sih orang ini mabok, tapi dia berkata-katanya itu kepada Tuhan, dia berkeluh kesahnya itu kepada Tuhan gitu ya. Nah makanya saya lihat di sini ternyata apa yang bagi manusia itu mustahil itu bisa diterobos oleh sesuatu yang sifatnya supranatural, yaitu kuasa Tuhan tadi, kuasa Roh Kudusnya Tuhan. Ya, sehingga nyatanya Tuhan bisa mendengar dan lahirlah Samuel gitu ya. Dan yang luar biasanya lagi, saya melihat Ruth itu udah susah, kok Ruth lagi sih, sorry, Hana. Sudah dia susah punya anak, ketika Tuhan jawab, masih dia betul-betul ingat akan nazarnya. Dia kasih Samuel dalam usia yang masih relatif lucu-lucunya kan ya 3 tahun itu, dan dia betul-betul mengikuti nazarnya ya. Jadi saya melihat ada kesamaan tokoh Ruth yang kita baca dengan Hana ini. Pertama dia punya iman di dalam penderitaannya sama dengan Ruth yang kemarin. Lalu kemudian di dalam kesulitannya itu dia berdoa dan Tuhan mendengar. Tuhan melihat hati gitu ya. Doa yang dipanjatkan berulang-ulang. Lalu Hana ini setia pada janji, dia menepati janjinya ketika dia bernazar kepada Tuhan. Nah, ketika dia menepati janjinya, ternyata Tuhan menepati janjinya. Anak Hana ini justru menjadi nabi yang besar bagi bangsa Israel ya. Padahal kita lihat di situ istrinya si ini kan ada 2 tadi saya catat. Elkana itu Penina sama Hana, tetapi Tuhan bisa memakai anak daripada Hana yang dicap mandul itu menjadi nabi yang terpilih, itu luar biasa ya. Jadi ini juga menjadi catatan bagi kita ya, ini dalam hal ketika kita mengalami kesulitan itu jangan pernah jemu-jemu untuk tetap terus datang kepada Tuhan ya, terus berharap kepada Tuhan. Doa dijawab itu kan bukan persoalan waktu. Kadang-kadang ada orang yang jemu
berdoa karena merasa doanya tidak dijawab, tetapi Tuhan itu menjawab sesuai waktu yang tepat. Nah, dalam proses menjawab itu sebenarnya kita juga sedang diproses, kita sedang diuji. Seberapa kuat sih kita menjalani ujian-ujian hidup ini, gitu ya. Sehingga ketika kita sudah lulus, saya percaya Tuhan akan menepati janjinya. Ya, rencana Tuhan itu iya dan amin. Dan itu saya percaya terjadi untuk kita semua. Itu aja dari saya, Bu Marina. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, makasih Bu Juli, ya benar ya. Di saat kita dalam kesusahan, di saat kita memang sedang terpuruk sekalipun, jangan pernah kita mengandalkan manusia ya. Karena manusia sering mengecewakan gitu kan. Kadang-kadang di saat pergumulan yang begitu hebat, kadang-kadang kita bukannya cari Tuhan, tapi kita mengandalkan manusia, minta tolong gitu kan. Tapi tidak seperti yang kita harapkan yang terjadi gitu kan. Tapi di saat kita berharap sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita tunduk, melipat tangan, kita berdoa, mengutarakan semua isi hati kita ke Tuhan gitu kan. Tuhan jawab. Memang terkadang memang Tuhan jawab bukan dengan melunur keinginan kita gitu kan, tapi menurut apa yang Tuhan anggap baik buat kita gitu kan. Kadang-kadang kita kadang-kadang sering ngeyel juga ya. Kadang-kadang sering memang lupa gitu kan. Tapi kita belajar juga saat ini ya. Di saat kita sedang terpuruk, di saat kita menghadapi sesuatu hal, cobaan gitu, menghadapi setiap pergumulan, kita datang sama Tuhan, utarakan semua isi hati ke Tuhan gitu kan. Karena kalau kita utarakan semua ke Tuhan, wah percayalah kita akan mendapat kekuatan yang baru, kita akan mendapatkan kayak apa ya, damai sejahtera sukacita seperti itu ya. Ya udah, siapa lagi yang mau sharing? Bu Pita mungkin. Yo Ibu Pita, Ida, Shalom, ya silakan Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Tapi ini singkat aja ya, Bu ya. Sebenarnya tadi Ibu Joli udah menerangkan. Saya hanya pengen menambahkan dengan Samuel 2 ayat 30. Saya baca dulu ya, Bu ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Artinya kan hidup mereka begitu dihormati Tuhan, dan Tuhan menempatkan mereka, Tuhan sudah berjanji akan kaum mereka itu akan tetap hidup di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi janji Tuhan itu bukan berarti tidak bisa berubah. Bagaimana tidak di sini? Tuhan sangat kecewa dengan anak-anaknya Eli ini, di mana banyak ya misalnya menggemukkan diri mereka dengan yang kita baca di ayat 29 itu ya. Menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian. Mereka langgar. Sehingga Tuhan bilang, tidak lagi, janjinya itu tarik, bahkan Tuhan mengatakan, kamu akan tidak dapat kehormatan lagi karena mereka mengingkari, benar-benar mengecewakan Tuhan. Padahal Tuhan itu peringatan bagi kita bahwa ketika kita taat pada Tuhan, menghormati Dia, dan Tuhan itu lebih dari segalanya. Di sini kan Eli kelihatan dia lebih membela anak-anaknya daripada Tuhan. Itu kekecewaan Tuhan yang luar biasa. Jadi buat kita juga ya, peringatan buat kita, buat saya juga, bahwa kita janganlah kita membela anak-anak kita daripada Tuhan gitu kan. Ketika anak-anak kita membuat kejahatan atau apa, kita bela dia. Justru kita tidak melihat Tuhan. Nah, inilah yang membuat kekecewaan Tuhan terhadap Nabi Eli. Demikian Bunda. Ya, makasih Bu Pita, benar ya. Di saat anak-anak kita buat salah, di saat anak kita melakukan hal yang tidak baik gitu kan, mendukakan hati Tuhan. Kadang-kadang sebagai orang tua kita sayang memperlihatkan apa ya, kita sayang sama mereka, tapi kadang-kadang kita juga lupa gitu kan kesalahan mereka, kayak apa ya, pura-pura nggak lihat lah seperti itu. Tapi kita orang-orang percaya, ibu-ibu Tuhan, sudah pastilah kan anak-anak udah salah kok, nggak di kita biar mereka melakukan hal yang tidak benar gitu kan, tapi kita menegur mereka dengan kasih gitu kan.
pelan-pelan gitu kan. Kadang anak-anak juga kan sampai kayak sekarang juga kan, anak-anak sekarang lebih pandai dari orang tua kan gitu. Zaman sekarang memang zaman yang penuh dengan apa ya, eh, sudah lebih wow dari zaman yang lalu lama gitu kan. Jadi sekarang kita kayak apa ya, ke anak-anak kita nggak boleh nggak terlalu keras tapi nggak juga terlalu lembut seperti itu kan. Kita tanamkan mereka itu tentang arti kata maaf dan terima kasih gitu kan. Kesalahan apapun yang mereka lakukan harus mereka pertanggungjawabkan gitu kan. Saya juga lakukan itu sama anak-anak saya gitu kan. Mereka salah tetap salah gitu kan. Namanya anak salah tetap dia mereka itu salah ya salah gitu. Yang benar ya benar. Tapi kita sebagai orang tua juga harus mengarahkan mereka gitu kan, mentanamkan mereka tentang kebenaran gitu kan. Sedikit demi sedikit lah seperti itu untuk anak-anak kita ya. Ya Bu Bita, untuk sekarang ini memang wow, anak-anak sekarang lebih pintar ya, Gen Z atau Gen Alpha lah seperti itu. Tapi kita percaya di dalam Tuhan, bisa kita doakan anak-anak kita, kita percaya waktu Tuhan terbaik untuk anak-anak kita. Tuhan pasti berkati mereka, dan kita percaya juga anak-anak kita akan menjadi anak yang diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang nantinya. Amin. Ya, siapa lagi yang mau sharing? Nace mungkin, Ida, Bu Ellen, Bu Desi. Saya Kamarina. Ya, silakan Bu. Saya dulu Kak Marina. Saya siang ini kan ada kisah Hana ini tentang doanya Hana. Jadi siang ini saya tidak dapat dari pasangan, tapi saya ambil dari doa Hana. Kita lihat ada beberapa tokoh dengan masalah yang berbeda. Jadi siang hari ini yang saya lihat ada tokoh-tokoh Alkitab yang punya masalah, tapi mereka datang dengan berdoa. Jadi sangat penting siang hari ini yang saya dapat sangat penting bahwa doa itu bukan hal yang kecil, tapi doa itu sesuatu yang sangat besar kuasanya. Yang kita lihat siang hari ini, Hana dalam hatinya yang hancur, dia tetap berdoa. Dia tidak terperdaya dengan situasi dan keadaan saat itu. Jadi saat Hana datang dengan hati yang hancur, mencurahkan jiwanya dalam penyerahan yang tulus kepada Tuhan. Dia menceritakan bahwa dia sakit hati, inilah begini, begitulah. Dia tetap menyerahkan diri sekalipun di dalam hatinya sakit. Dan Daud datang dengan kejujurannya berseru, menangis dan memuji Tuhan tanpa menyembunyikan isi hatinya. Nah, yang Tuhan lihat itu, kita harus tulus mengakui bahwa kita ini sedih, kita ini manusia biasa. Kita jangan merasa sok kuat, sok hebat, tapi kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Untuk apa? Mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam segala situasi kita. Dan ada Salomo juga yang datang dengan kerendahan hati, meminta hikmat bukan untuk kemuliaan bagi diri sendiri, tapi ketika Salomo dapat hikmat, dia bukan cuma untuk diri sendiri, tapi hikmat itu untuk semua. Bahkan kita yang siang hari ini pun, ketika kita membaca kisah Salomo dan kita berdoa untuk minta hikmat, Tuhan pun akan memberikan kita hikmat. Jadi yang saya lihat di sini, kuasa doa itu bukan hal yang sepele ya, hal yang sangat luar biasa. Bahkan dari Daniel juga begitu. Daniel datang dengan kesetiaan, tetap berdoa di tengah ancaman. Di tengah ancaman pun Tuhan menolong. Jadi doa itu cuma 3 kata, 3 huruf doa. Tapi, wah, kuasanya itu sungguh besar dan dahsyat, luar biasa. Bahkan yang saya lihat itu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mau lihat sebagai manusia, pasti dia sombong lah. Saya ini anak Bapa, saya ini anak raja di atas segala raja, ngapain saya harus takut, begitu kan? Tapi ketika Tuhan Yesus mau dihadapkan dengan peristiwa yang sangat luar biasa itu sebelum mau disalibkan, Tuhan Yesus tetap berdoa. Dia tahu dia tidak mampu untuk melewatinya. Dia berdoa minta Bapa supaya Bapa pun memampukan dia untuk melewati peristiwa itu. Jadi walaupun kita lihat ini cara mereka itu berbeda,
dan peristiwa yang mereka alami itu pun berbeda-berbeda, tapi mereka berdoa di Tuhan yang sama. Jadi ketika mereka berdoa, mereka tahu Tuhan pasti menolong mereka. Itu intinya yang saya lihat siang hari ini. Jadi ketika kita dalam situasi apapun, kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetaplah berdoa. Jangan sepelekan doa. Datang dengan air mata, dengan kejujuran, kerendahan hati, kesetiaan, dan ketaatan. Karena apa? Yang Tuhan cari itu bukan hanya kata-kata kita yang indah, kalimat-kalimat yang panjang, tapi bagaimana kita datang dan berserah. Kita meletakkan permasalahan yang kita hadapi itu di dalam tangan Tuhan. Dan di saat itu Tuhan saya, anak-anak ini tahu bahwa saya ini bapaknya. Mereka tahu bahwa saya ini yang bisa menolong mereka. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jadi siang hari ini yang saya dapat bahwa kekuatan doa itu lebih besar kuasanya. Jadi kita jangan menyepelekan doa. Itu aja sih dari saya kemarin. Ya, makasih Bu Ida, ya benar ya. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besarlah kuasanya gitu kan. Apalagi kita doakannya dari hati kita kan gitu. Karena Tuhan melihat hati yang benar-benar hati yang hancur gitu kan. Tuhan melihat hati yang hancur, Tuhan mendengarkan kita gitu kan. Di hati kita hancur, kita doakan sama Tuhan gitu kan. Sangat besar itu, kayak apa ya. Saya juga sering kali mengalami itu ya, di saat rasanya nggak mampu, nggak kuat gitu kan. Saya cuma doa gitu kan. Doa, kadang-kadang doa, tapi tanpa suara, tapi hanya bisa nangis gitu kan. Tapi selesai itu kayak, rasanya kayak beban kayak lepas gitu, kayak ada kayak sukacita tersendiri, ada kayak wah luar biasa ya Tuhan, setelah selesai itu kayak rasanya kayak udah dihempaskan gitu kan. Apa itu udah plong, udah rasanya kayak sukacita lagi gitu kan. Ya benar ya Bu Ida, kita orang benar, kita nafas hidup kita orang percaya doakan seperti itu. Jadi apapun yang kita alami, apapun pergumulan hidup yang sedang sementara terjadi, kita bahas semuanya dalam doa. Memang kadang-kadang kita nggak mampu sendiri kan gitu. Kita butuh teman-teman rohani, komunitas-komunitas yang membangun iman kita gitu kan. Karena kadang-kadang kita nggak bisa sendiri gitu kan. Kita butuh teman untuk bisa saling menguatkan, saling sharing gitu, saling mendoakan seperti itu kan ya. Puji Tuhannya, saat ini walaupun kita apa ya, beda cara dan waktu tempat, tapi kita satu hati, satu pikiran, dan satu kasih dalam Kristus. Kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Apalagi kita ibu-ibu Tuhan ya, banyak problem yang terjadi, banyak pergumulan hidup yang sedang sementara kita alami gitu kan. Mungkin pergumulan saya beda sama Bu Ida, Bu Joli juga, Bu Ellen, Bu Pita, semuanya nggak ada yang lepas dari pergumulan hidup. Tapi satu hal yang kita harus imani ya, di saat ada sesuatu kekhawatiran, ketakutan, ada pergumulan hidup, kita bahas semuanya sama Tuhan dan imani, yakini bahwa segala sesuatu yang sudah kita doakan, kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Bukan menurut apa yang inginkan kita, tapi menurut waktunya Tuhan yang terjadi gitu kan. Karena kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita, bukan kadang-kadang kayak kita, wah aku doakan kok ini, tapi Tuhan jawabnya lebih dari yang kita doakan. Kadang-kadang terjadi seperti itu kan. Kadang kita nggak bisa, wow, cuma bisa bilang, wow, oh, luar biasa ya Tuhan. Luar biasanya tuh kayak nggak bisa berkata-kata lagi saking dahsyatnya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita gitu kan ya. Puji Tuhan, terima kasih Ida. Bu Ellen mungkin mau nambahin Bu? Sedikit saya mau tambahkan sama dengan ibu-ibu yang lain tentang Hana. Yang saya dapatkan adalah pengorbanan Hana ketika dia sudah mendapatkan anak pertama setelah berapa tahun tidak memiliki anak, dia begitu dihina oleh madunya, dan kemudian dia juga walaupun disayang oleh suaminya, tapi dia tidak diratukan gitu oleh suaminya. Nah, begitu dia mendapatkan anak, apa yang dia lakukan? Menyerahkan anaknya kepada Imam Eli untuk menjadi imam, diserahkan kepada rumah Tuhan. Nah,
Saya tadi waktu ibu-ibu kasih sharing rema gitu, saya kagum dengan Hana, dan ini juga menegur saya gitu. Yang Tuhan mau ketika kita mendapatkan anak adalah anak itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara anak itu gitu. Walaupun kita hidup di zaman sekarang gitu, kalau dulu Hana menyerahkan kepada Tuhan dengan dia memberikan anaknya Samuel ke rumah Tuhan gitu. Nah, kalau di masa kita sekarang gitu, kita nggak mungkin ya kita punya anak terus oh ya udah deh ini kita serahkan ke gereja gitu, gereja yang uruskan, tidak ya. Tapi yang Tuhan mau adalah anak itu adalah pemberian dari Tuhan, berkat yang luar biasa, berkat yang lebih di atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita yang perempuan ini adalah anak. Jadi ketika berkat yang terbaik, Tuhan mau kita mempersembahkan yang terbaik. Selain tubuh kita, apa yang kita punya yang terbaik? Anak kita. Jadi pelajaran yang saya tangkap ini gitu, bahwa Tuhan mau anak-anak kita dipersembahkan untuk Dia pakai, memuliakan namanya gitu. Jadi kalau sekarang tadi juga disinggung Ibu Ida mengenai generasi Z, generasi Alpha atau generasi apapun gitu. Itu generasi bentukan dunia yang Tuhan mau kita jangan masuk ke dalam arus dunia, mengkotak-kotakan anak kita. Oh ini generasi Alpha, oh ini generasi Z. Karena apa? Roh yang bekerja di dalam dunia ini adalah roh kegelapan. Jadi ketika mulut kita memperkatakan bahwa wah ini anak gue generasi milenial, anak gue generasi Z, anak gue generasi Alpha gitu. Kata-kata itu ditangkap oleh roh yang bekerja di dunia ini, penguasa dunia ini, dan dia akan memegang anak kita, dan dia akan membentuk anak kita sesuai apa yang dunia mau. Jadi saya belajar di sini bahwa anak kita, anak saya harus saya persembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Yang memberikan kehidupan adalah Tuhan. Jadi ketika kita mempersembahkan anak kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentuk dan anak kita akan membawa keturunan-keturunan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Dan kemudian saya juga mau belajar untuk tidak mengklaim bahwa anak saya adalah generasi Alpha, generasi Beta, atau generasi X, generasi Z. Tidak, anak saya adalah generasi Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menjadikan dia sampai saat ini. Itu yang yang dari tadi ada di hati saya, bahwa apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, berkat yang terindah itu, jangan kita sia-siakan, tapi kita persembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan bentuk menjadi sesuatu yang luar biasa indah. Sebab indahnya kita itu belum tentu indah buat Tuhan, tapi indahnya Tuhan itu wow banget buat kita. Demikian Bu Marina, Tuhan berkati. Tuhan, makasih Bu Ellen. Memang sebagai orang tua kita harus memperkatakan berkat setiap hari untuk anak-anak kita gitu kan.
Karena kita juga nggak mau anak-anak kita jatuh ke dalam dunia ini gitu kan, terbawa oleh arus dunia. Tapi kadang-kadang kita lupa juga kan, apalagi di tempat-tempat kita mungkin berbeda-beda gitu kan. Pergaulan mereka kita nggak tahu di luar sana kan, tapi bisa kita doakan, kita serahkan anak-anak kita sama Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan menyertai mereka gitu kan. Dimanapun mereka pergi, mereka akan menjadi terang dimanapun mereka, di pergaulan mereka gitu kan. Ya puji Tuhan, makasih Bu Ellen. Apakah masih ada lagi yang mau sharing? Menci mungkin atau Nace? Shalom Nace. Menci. Shalom, enggak aku nyimak. Oke. Menci mungkin mau sharing sedikit, Menci? Oke, kalau udah nggak ada. Oh, Bu Martinjanya udah kepental atau udah keluar ya, Bu? Ya, kayaknya ada telepon masuk dia. Oh, iya. Karena udah nggak ada lagi yang mau sharing, puji Tuhan. Kita akan tutup sharing kita di sore ini ya. Sangat terberkati kan, ya. Dalam sharing kita di sore hari ini kan. Kita percaya apapun yang kita sharingkan, tidak lalu begitu pun dalam kehidupan kita. Kita pergunakan di dalam kehidupan kita kesehariannya. Puji Tuhan. Dan mungkin akan doa. Ida, boleh enggak Ida buat doa tutupnya, Bu ya? Dan ini juga Boleh, ada Kak. Bu Ida, izin tadi Ibu Desi Tony ya, katanya minta dukungan doa. Doa. Doa apa ya, Bu? Ya, Bu. Baik, kita enggak salah. Shalom, mungkin Bu Desi. pokok doanya apa? Pokok doanya apa, Bu? Dicetak aja, Bu, atau bisa buka mic-nya, Bu. Oh, skripsi anaknya, Bu. Oh, iya. Oke. Gitu, Ibu Ida, ayo. Saya persilakan Ibu Ida untuk maju sore ini. Terima kasih semuanya. Mari kita bersatu dalam hati, kita berdoa. Bapak, kembali kami bersyukur untuk sore hari ini atas tuntunan pernyataan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, Tuhan. Engkau boleh mempertemukan kami dengan keadaan yang sehat. Dan hingga kami boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu, Bapak. Terima kasih, biarlah firman-Mu siang hari ini, Tuhan, yang kami dengar, baik rema-rema yang kami dengar dari ibu-ibu, tidak berlalu begitu saja, tapi rema itu menjadi fondasi, menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami, Bapak, di hari lepas hari. Terima kasih, Bapak yang baik, terima kasih. Dan siang hari ini juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat Ibu Desi Tony yang saat ini bergumul untuk skripsi anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan, Tuhan yang buka jalan, dan Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi hati yang bijaksana dalam pengerjaan skripsinya yang Bapak. Apapun yang akan dikerjakannya, Tuhan buka jalan. Tuhan jangan mempersulit, tapi Tuhan boleh ada di setiap pekerjaan skripsi yang akan dilakukannya ya Bapak. Tuhan lancarkan hingga skripsinya boleh terselesaikan dengan baik. Dan dia boleh melanjutkan ke jenjang selanjutnya untuk wisuda ya Bapak. Siang hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang selalu mendengar setiap doa-doa kami. Yang hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan semua ibu-ibu ini ke dalam tangan-Mu Bapa, semua ibu yang ada dalam kaum perempuan baca Alkitab, kiranya Tuhan menolong kami, biarlah berkat kesehatan dari Tuhan turun atas kami, berkat surga-Mu melimpah atas kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, suami, istri kami. Biarlah siang hari ini Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan melimpah atas kami, dan kami akan melakukan pekerjaan kami selanjutnya. Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami ya Bapak, sehingga apapun yang kami kerjakan di waktu selanjutnya, biarlah hanya tuntunan Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu kekal dan selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Terima kasih semuanya. Ibu-ibu. Tuhan Yesus